jalan untuk mengenalmu, Bapakku bintang, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Saya percaya kita semua bersuka cita untuk hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Seperti kata Yosua kepada bangsa Israel, Yosua dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, buat setiap anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Hadirat Tuhan nyata atas setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Raja kami. Kami mau datang berterima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih
Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, kami bersyukur. Amin. Kami mau berterima kasih. Kami mau mengucap syukur kepada Allah kami, sebab Engkau Allah yang tetap terus berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Haleluya.
kami hanya kepada Allah saja. Pusat penyembahan kami kepada Allah saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tetap terus menyembah Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Kita percaya Roh Allah tidak terbatas oleh tempat. Roh Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada di sana. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Yes Lord. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ni aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya sukacita, damai sejahtera turun atas kehidupan kami. Kami percaya sungguh Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih siap lagi untuk memuji nama Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan memampukan kami untuk lebih lagi memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya kita semua bersukacita untuk memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang memungkinkan untuk berdiri, mari saya ajak untuk berdiri bersama-sama. Dan kita mendengar pemazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorak. Haleluya. Kita mau membesarkan nama Tuhan.
sebab layak dipuji. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Kita mengangkat tangan memuji Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Lebih lagi bersemangat katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Kita percaya kita lebih semangat daripada ini. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Haleluya. Dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Haleluya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Dan aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya.
Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, oh, bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku, dan aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya, amin, tanduk selamatku, dan aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa di masa-masa sukar seperti saat ini ada Yesus yang menjadi perlindungan, tanduk selamat, dan sang perisai kita untuk kita tetap terus hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan duduk. Kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan tetap terus menolong kita. Setiap orang yang mengasihi Allah akan mengenal Allah dari setiap isi firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau mengenal-Mu. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa lewat pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu,
hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya setiap pusat penyembahan kami kepada Allah saja. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menuntun kami menyederhanakan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali kita berjumpa di dalam kasih-Nya Tuhan, dalam ibadah online pada hari ini. Saya coba menghitung, ternyata sudah 6 minggu kita melaksanakan ibadah secara online.
baik jemaat di Mitra Raya ataupun jemaat di Punggur, bahkan seluruh pemirsa sekalian yang mendengar, yang menyaksikan firman Tuhan yang disampaikan dan mengikuti ibadah ini. Saya yakin, saya percaya ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita semua, yang turun di tengah-tengah kita, di rumah kita, dan dimanapun kita berada. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tentang 5 roti dan 2 ikan. Satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, dan kita akan belajar ada hal-hal yang indah yang Tuhan bukakan ini kepada kita semua, kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin ketika saudara selesai mendengar firman ini, ada pembukaan firman Tuhan yang indah, dan firman Tuhan akan menuntun memimpin kita di tengah-tengah keadaan pada hari-hari ini. Kita membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana 5 roti 2 ikan cukup dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara, kita akan melihat ayat yang kedua. Ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika Yesus menyeberang, mengendarai perahu, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Ada yang lewat jalan darat juga, dia berbondong-bondong, mereka sangat banyak mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa sebabnya orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus? Ayat yang kedua
Kita akan lihat ayat itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi tujuan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, tujuannya adalah karena mereka lihat mujizat-mujizat penyembuhan. Saudara-saudara, ketika Yesus dimanapun berada, Yesus mengadakan mujizat. Dan orang begitu tertarik, orang begitu suka, orang begitu senang untuk mengikuti karena lihat mujizat. Mari kita memperhatikan, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu Alkitab berkata tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau pada zaman itu 2000 tahun yang lalu Yesus mengadakan banyak mujizat, maka pada hari-hari ini Yesus juga masih mengerjakan mujizat. Yesus masih mengerjakan mujizat di atas umatnya. Yesus tetap sama. Mari kita membaca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, dia tetap sama. Dia nggak berubah. Keadaan boleh berubah, zaman boleh berubah, musim boleh berganti musim, cuaca boleh berganti-ganti. Tapi satu hal, Yesus yang saya dan saudara-saudara sembah adalah Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika saudara mendengar firman ini, mungkin Anda dalam keadaan memerlukan sesuatu, ingatlah Yesus tetap sama dan Yesus masih mengerjakan mujizat. Saudara-saudara, dia nggak berubah. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menyaksikan, ketika saudara memberitakan tentang Yesus yang membuat mujizat, Alkitab berkata, dia akan meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda. Mari kita membaca Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ketika saudara mulai bersaksi, saudara menyampaikan kesaksian bahwa Yesus mengerjakan mujizat, bahwa Yesus menyatakan mujizat kepada orang-orang yang ada di sekeliling, di sekitar saudara, maka Allah akan meneguhkan kesaksian kita. Allah meneguhkan kesaksian saya, Allah meneguhkan kesaksian saudara-saudara semua. Jadi jangan pernah berhenti bersaksi. Jadi jangan pernah saudara-saudara tidak bersaksi. Dimanapun saudara berada, dalam segala situasi dan kondisi, tetaplah bersaksi bahwa Yesus itu tetap sama dan dia sanggup untuk mengerjakan mujizat. Saudara-saudara, sekarang kita akan melihat mujizat yang dikerjakan Yesus ini mujizat yang asli. Ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang mengadakan mujizat, tapi mujizat yang palsu, saudara-saudara.
Alkitab menerangkan itu, dan kita harus waspada, hati-hati. Mari kita melihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Rupa-rupanya ada mujizat-mujizat yang palsu. Pendurhaka itu pekerjaan iblis dan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang palsu. Jadi ada mujizat yang asli, tetapi ada mujizat yang palsu. Mereka juga mengerjakan mujizat. Ketika bangsa Israel di Goshen, di Mesir, Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Mesir itu, ahli sihir itu juga bisa mengerjakan mujizat loh. Air menjadi darah, mereka juga mengerjakan. Saudara-saudara, ahli-ahli sihir bisa melakukan itu. Itu mujizat, mujizat palsu. Dan waspadalah hai seluruh umat Tuhan. Anda dan saya jangan bingung dengan mujizat-mujizat. Yang paling penting dalam hidup kita adalah kita percaya, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan saja. Jangan bingung cari mujizat, jangan bingung cari tanda-tanda. Sebab tanda-tanda dan mujizat itu menyertai orang yang percaya, menyertai saudara kalau saudara orang yang percaya. Kekristenan hari-hari ini banyak orang Kristen yang sekedar cari mujizat, cari mujizat, cari mujizat. Tapi kalau saudara mengerti ini, saudara adalah orang percaya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saudara-saudara, mujizat enggak jaminan seseorang masuk surga. Ini harus kita ingat baik-baik. Ada beberapa banyak orang mengerjakan mujizat, tanda-tanda heran, tapi hidupnya nggak berkenan kepada Tuhan. Perlu diingat, saya percaya mujizat sebab Yesus Kristus tetap sama. Tetapi harus diingat juga, kita tidak mencari mujizat-mujizat, tidak. Kita adalah orang benar, tanda-tanda menyertai orang yang benar, orang yang percaya. Dimanapun kita bersaksi, tanda-tanda itu akan meneguhkan kesaksian kita. Dan hati-hati, ada mujizat palsu. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius 7, 21 sampai ayat 23, mari kita lihat ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Inilah orang-orang yang mengerjakan mujizat demi mujizat. Tapi sangat disayangkan, ternyata Tuhan berkata kepada orang-orang ini, aku gak kenal kamu, enyah
nyala daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi rupa-rupanya ada beberapa orang yang mengerjakan mujizat-mujizat, ternyata dia tidak dikenal Tuhan. Mungkin orang tersebut banyak dikenal dalam dunia ini. Wow, pelayanannya luar biasa, ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya, bernubuat dan seterusnya. Tetapi dikenal banyak orang, diketahui banyak orang, namanya terkenal di dunia ini. Sayang, Tuhan bilang begini, nyala daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, saya rindu saya dikenal oleh Tuhan. Umat Tuhan, dimanapun saudara berada, rindulah dikenal oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini banyak mujizat, tapi sayang sekali gak masuk surga Bapak Ibu, karena kejahatan demi kejahatan terus dikerjakan. Ketika saya kecil, saya tinggal dekat stadion olahraga. Seringkali ketika ada pertandingan sepak bola, saya di rumah mendengarkan siaran radio Bapak Ibu. Dan ketika siaran itu saya dengar, karena rumah saya dekat dengan stadion itu, maka seringkali terdengar gegap gempita daripada penonton. Para penonton bersorak kegirangan ketika tuan rumah mencetak gol. Tapi ada beberapa kali begini, ketika reporter itu mulai menceritakan jalannya pertandingan, tiba-tiba dia bilang, dia teriak, maka sorak-sorai penonton itu begitu gegap gempita kedengaran di rumah saya. Lalu reporter itu mengatakan begini, sayang sekali Bapak Ibu, bolanya tidak masuk ke gawang, hanya menyentuh tiang gawang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen juga yang tetap tidak mau tobat dan membuat kejahatan terus-menerus. Tuhan bilang, nyalah, meskipun dia buat mujizat, meskipun dia buat tanda-tanda heran, meskipun setan diusir, meskipun dia bernubuat, tapi terus buat kejahatan. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyaris masuk bolanya ke gawang, nyaris masuk tapi nggak masuk. Rupa-rupanya ada orang-orang Kristen nyaris masuk surga tapi nggak masuk surga. Saya nggak mau Bapak Ibu, saya mau dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang saya kejar bukan mujizat, yang saya kejar kekudusan. Ayat yang luar biasa kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Jangan kejar mujizat. Kejar kekudusan. Tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini, hiduplah dalam kekudusan Tuhan Bapak Ibu. Bahkan sampai angan-angan, cita-cita, pikiran kita, hati kita. Ini tentang mujizat yang kita pelajari. Jangan kejar mujizat, kejar kekudusan. Supaya kita dikenal oleh Tuhan. Nah, dalam ayat yang kelima, Injil Yohanes pasal yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ketika orang banyak berbondong-bondong untuk lihat mujizat, banyak orang, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka Yesus tanya sama Filipus, muridnya, "Di mana kita akan membeli roti supaya orang banyak ini makan?" Saudara, ini pertanyaan untuk mencobai Filipus. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tanya sama Filipus, "Di mana kita beli roti?" Dan ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Ini menjadi rema yang luar biasa dalam hidup saya, Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, dengar baik-baik seluruh umat Tuhan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Di tengah-tengah situasi yang terjadi pada hari-hari ini, mungkin Anda yang mendengar pemberitaan firman dan mengikuti ibadah online ini, saudara sedang kehilangan pekerjaan, saudara sedang berkurang penghasilannya, karena ada beberapa orang yang dipotong, ada yang 20%, 30%, ada yang 50%. Ini menjadi kenyataan, ini menjadi keadaan di sekitar kita. Mungkin saudara mengalami penghasilan yang berkurang dan sebagainya. Dengar Bapak Ibu, Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan dalam hidup saudara-saudara. Yesus tahu apa yang akan dilakukan kepada umatnya. Yesus sudah tahu. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh saudara-saudara di rumah masing-masing, buka telinga lebar-lebar, perhatikanlah baik-baik. Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan kecut dan tawar hati. Percayalah, dia tahu apa yang akan dilakukan dalam hidup saudara. Dia tahu cara untuk menolong saudara. Dia tahu bagaimana untuk melepaskan saudara dari masa-masa yang sulit ini. Jangan saudara merasa lebih pintar daripada Tuhan.
Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Amini ini. Di tengah-tengah keadaan apapun yang saudara alami, waktu Anda berdoa mohon pertolongannya, kita ada satu keyakinan. Ya Tuhan, Engkau sudah tahu kok apa yang Engkau akan lakukan dalam hidupku. Tolong aku dan aku percaya kepadamu. Yesus tahu akan apa yang akan dia lakukan. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itu Andreas mengatakan bahwa ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Ini porsi anak-anak. Orang tuanya memberikan sangu kepada anaknya. 5 ketul roti dan 2 ikan. Cukup untuk anak ini makan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan? Ini luar biasa loh. Saya akan tunjukkan kepada umat Tuhan, kepada saudara-saudara dimanapun saudara mendengar, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap 5 roti dan 2 ikan itu. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ada hal yang pertama, Yesus mengambil roti itu. Mengambil roti itu. Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, mungkin saudara juga menerima honor, menerima penghasilan, meskipun itu berkurang atau merosot. Terimalah waktu saudara diberi itu. Tentunya kita akan menerimanya. Waktu ada berkat kita menerimanya. Dan kita tahu ini semua adalah dari Tuhan. Tetapi banyak orang begini. Setelah menerima itu, yang dilakukan beberapa banyak orang gak ngucap syukur. Malahan bersungut-sungut Bapak Ibu. Ngomel-ngomel. Mana cukup ini? Kebutuhan begitu banyak, keadaan begitu sulit. Kenapa harus berkurang? Gak ngucap syukur. Poin yang kedua, Yesus mengambil roti itu yang pertama. Dan yang kedua, mengucap syukur. Ayo umat Tuhan, jangan lupa poin yang kedua. Biarpun sedikit, biarpun berkurang, tetap saudara harus mengucap syukur. Jangan pernah lupa, sebab Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan pernah ngomel, jangan pernah marah, jangan pernah menyalahkan keadaan. Ambil roti itu, ucapkanlah syukur Bapak Ibu. Yang menarik yang ketiga, tolong dibacakan sekali lagi. Menarik sekali. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur
dan membagi-bagikannya. 3 hal. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagikannya. Bapak Ibu, ini penting sekali. Ini penting sekali. Mari kita lakukan ini di tengah-tengah masa yang sulit ini. Ada berkat, ambil. Lalu jangan ngomel, ucapkan syukur. Ngucaplah syukur. Dan yang ketiga, bagikan. Pak, untuk sendiri aja udah berkurang, Pak. Untuk sendiri aja gak cukup rasanya. Kok dibagi? Kalau gak dibagikan semua untuk diri sendiri, gak cukup. Ada bagian yang saudara ambil dan makan, tapi juga ada bagian untuk saudara berikan sebagai penaburan saudara. Mari kita baca Amsal Sulaiman 11 ayat yang ke-24. Ya, ya, ambil, ngucap syukur, bagikan. Ada yang menyebar harta, tambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, selalu berkekurangan. Ini yang banyak orang lupa. Berkat yang dititip kepada saudara dihabisin semua untuk aku, untuk keluargaku. Keadaan sulit untuk aku saja, nggak mikir, egois, untuk diriku, untuk aku, untuk keluargaku. Orang lupa poin ini. Penaburan. Ishak dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 13. Coba kita dengar ayat ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow. Ishak menabur di tanah itu. Pada waktu itu, kalau ayat yang pertama itu musim kelaparan, Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah musim kelaparan, Ishak menabur. Ishak menabur dalam musim kelaparan itu. Kenapa yang didapat 100 kali lipat? Ingat baik-baik. Tuhan titip berkat buat Anda. Tuhan titip berkat buat Anda. Ada bagian yang akan Anda nikmati, tapi ada bagian yang juga Anda pakai untuk menabur. Saudara lihat keadaan sekeliling. Apa yang bisa saudara bantu dan lakukan? Lihat. Roh Kudus akan gerakkan kita. Apa yang akan kita kerjakan, Bapak Ibu? Jangan terus berdiam. Apa yang jadi milik Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi kita juga ingat di sekitar kita, di sekeliling kita. Jangan untuk diri sendiri saja. Ini rahasia yang dahsyat, Bapak Ibu. Saya mau tetap menabur pada masa sulit. Saya tetap mau menabur pada masa sukar. Jemaat dan umat Tuhan dan para pemirsa, jangan pernah berhenti menabur. Apa yang ditabur akan dituai. Haleluya. Saudara,
Orang percaya karena lihat mujizat. Orang pondong-pondong karena lihat mujizat. Perhatikan baik-baik. Perjalanan kita dalam dunia ini dalam mengiring Tuhan bukan karena tanda, bukan karena mujizat, tapi karena kita percaya. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, saya hidup sampai hari ini oleh anugerah Tuhan tetap bisa melayani dalam ibadah online hari ini. Saya hidup karena saya percaya. Perjalanan kita bukan karena melihat, tapi karena percaya, Bapak Ibu. Nah, ini sikap yang benar. Meskipun Anda nggak dapat pertolongan, meskipun Anda nggak dapat yang saudara doakan, kita tetap percaya. Saya akan tunjukkan ada dalam Alkitab kita, Sadrak, Mesakh dan Abednego, Hananya, Misael dan Azaria. Mereka berkata dalam Daniel 3:17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, Sadrak, Mesakh dan Abednego, Hananya, Misael dan Azaria, waktu dipaksa untuk menyembah patung itu, kalau nggak mau nyembah akan dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Mereka berkata ada satu penyerahan sama Tuhan. Ini sikap yang benar yang harus saya dan saudara miliki. Sikap yang benar bagaimana? Tuhan tolong saya, ataupun Tuhan gak tolong saya tetap tidak akan menyembah yang lain. Saya tetap akan menyembah sama Tuhan. Saya tetap akan mencari Tuhan. Saya tetap akan setia sama Tuhan. Ditolong gak ditolong, sembuh gak sembuh, ataupun apa saja yang Anda alami, mari kita tetap setia sama Tuhan. Yang mau setia katakan amin. Ini sikap yang benar, karena perjalanan kita bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Haleluya. Saudara lihat pengakuan Sadrak, Mesakh dan Abednego ini membuat Tuhan gak tahan saudara-saudara di tahtanya. Sehingga membuat Tuhan ketika lihat pengakuan 3 orang ini, dia gak duduk saja di tahtanya, dia turun dan dia mendampingi Sadrak, Mesakh dan Abednego di dalam dapur api itu. Bapak Ibu, orang-orang lihat, loh kok 4 orang yang masukkan 3, kok 4, 1 siapa itu? Itu Tuhan sendiri yang turun mendampingi Sadrak, Mesakh, Abednego. Di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, kalau Anda tetap bilang begini, Tuhan engkau tolong gak tolong sekalipun, aku tetap akan menyembah Tuhan. Tuhan akan turun dan Tuhan akan tolong saudara-saudara. Haleluya. Sikap yang benar, apapun gak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayo kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kelanjangan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa?
Gak ada. Siapa yang memisahkan Paulus dari kasih Kristus? Siapa yang memisahkan saya dan Anda semua dari kasih Kristus? Gak ada, Bapak Ibu. Alami kasih itu, kasih Tuhan yang tak berkesudahan, yang selalu baru tiap pagi. Nikmati itu. Dan gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Keadaan apapun gak bisa pisahkan kita. Dan mari kita ambil satu komitmen, ambillah satu keputusan bahwa saya dan saudara-saudara semua yang mendengar ini akan tetap setia sampai ke akhir. Yang mau setia sampai ke akhir katakan amin. Haleluya. Wahyu 2 ayat yang ke-10c, setia sampai akhir. Ini menjadi satu kerinduan kita, Bapak Ibu. Ini kekristenan yang bertumbuh, bukan yang kanak-kanak. Ini kekristenan yang makin dewasa, bukan kekristenan yang kanak-kanak. Sadra Mesa Abednego sikapnya benar. Ditolong gak ditolong, saya tetap akan tidak menyembah yang lain. Saya tetap akan menyembah Tuhan. Diberkati gak diberkati, sembuh gak sembuh, saya tetap akan menyembah Tuhan. Wow. Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Apa saja gak bisa memisahkan. Saudara dimanapun Anda berada, alami itu dalam hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika selesai mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Banyak orang makan. Ternyata orang-orang ini mau mengangkat Yesus untuk menjadi raja mereka. Ayo kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 15. Ayat-ayat terakhir di penghujung khotbah ini, supaya Anda jelas. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kalau orang mau diangkat menjadi raja, oh ya pasti senang. Bahkan mencari-cari dukungan Bapak Ibu. Kalau bisa semua orang mendukung dia, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang berpengaruh, pengaruhnya besar, banyak orang mendukung dia, ya pasti senang. Loh ini enggak Yesus mau diangkat jadi raja, loh kok gak mau? Malah dia nyingkir, malah dia mengasingkan diri, malah gak mau. Coba kita perhatikan, banyak orang kalau berlomba-lomba diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang-orang yang dikenal, terkenal. Oh, Yesus enggak, dia malah mengasingkan dirinya, enggak mau, menyingkir seorang diri. Pada penutupan khotbah ini, kalau Anda dan saya hendak menjadikan Yesus raja karena urusan perut, urusan makan saja, urusan yang fana saja. Yesus, engkau raja dalam hidupku karena perut, karena makan, supaya dicukupi kebutuhan jasmani. Bapak Ibu, Yesus menyingkir, Yesus tinggalkan. Jangan jadikan Yesus raja karena urusan perut kita, Bapak Ibu. Jadikan dia raja karena kita mau taat kepada dia, karena kita mau sungguh-sungguh kepada dia, karena kita mau menghormati dia. Jadikan dia raja karena kita tahu ada hidup yang kekal, karena kita tahu dia mengasihi kita.
Jangan jadikan dia raja karena urusan jasmani saja. Anda mencari Tuhan, Anda mengagungkan Tuhan karena dijadikan dia raja dalam hidup kita, karena cuma urusan nafkah dan perut saja. Dia menghindar. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, atau malam hari ini, dimanapun saat saudara dengar, ketika saudara mengakui dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Raja saudara, apapun yang terjadi, aku tetap akan mengiring Yesus. Aku tetap akan setia. Mari kita tundukkan kepala. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku. Pada hari ini kita akan mengikuti bersama-sama perjamuan kudus. Perjamuan kudus bersekutu dengan Yesus, dengan tubuh dan darahnya Tuhan, bersekutu dalam kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku aku dapat jalani hidup ini. Makasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Marilah kepala-kepala keluarga, orang tua yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dibaptiskan air, kepala-kepala keluarga mulai membagikan roti dan anggur kepada seisi rumahnya. Saudara-saudara yang sudah dibaptis air boleh ikut dalam perjamuan kudus pada hari ini. Perjamuan kudus yang luar biasa, karena kita mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yang mati buat kita semua, tubuhnya yang dipecah-pecahkan supaya kita beroleh persekutuan di dalam kematian dan kebangkitannya. Makasih Tuhan. Haleluya. Pada saat ini Bapak Ibu yang sudah pegang roti dan anggur, semua tundukkan kepala. Yang saudara lakukan adalah periksa diri.
Jangan buat kejahatan. Bahkan kejahatan sampai dalam pikiran, angan-angan, cita-cita. Kalau ada yang salah, sebelum makan minum perjamuan Tuhan harus dibereskan. Pada hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bertobat, bereskan, Tuhan ampuni. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersiap-siap untuk makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan, yaitu roti dan anggur ini. Haleluya. Mari semua pemirsa sekalian, kita angkat roti ini ke atas dan dengarkan firman Allah. Setelah firman Tuhan saya sampaikan, saudara-saudara di rumah menjawab dengan kata-kata haleluya. Mari dengarkan firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Roti itu adalah gambaran daripada tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan. Makasih. Mari sekarang angkat cawan minuman ini. Dengarlah firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada, sekarang mengucaplah syukur sama Tuhan. Ayo mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu dahsyat, luar biasa. Haleluya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sika pada. Iya bersyukur kepada. Marilah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua berdoa buat bangsa Indonesia dan buat kota dimanapun kita tinggal dan kita berada. Mari kita memberkati bangsa ini. Mari kita memberkati kota. Mari kita memberkati pemimpin. Mari kita memberkati TNI Polri. Mari kita berdoa buat kesejahteraan pemulihan Indonesia. Mari berdoa, pulihkan Indonesia. Berkati Indonesia. Lawan Indonesia. Berkati kota-kota. Pulihkan Tuhan.
Pulihkan Tuhan dari keadaan ini dalam nama Yesus. Berkati, 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 berkati Indonesia. Ya laba 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 ya laba laba ya laba laba. Makasih, makasih, makasih. Haleluya. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, dengar kata-kata ini. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang berat yang Anda alami. Injil Yohanes 6 tadi berkata, aku tahu apa yang akan aku lakukan sama kamu. Wow, Yesus tahu. Amini, amini. Yesus tahu. Kesulitan saudara, Yesus tahu. Bagaimana cara menolong saudara, bagaimana cara meluputkan saudara, bagaimana memberkati saudara, bagaimana memulihkan saudara. Dia tahu apa yang akan dia lakukan dalam hidupmu. Terimalah. Yesus, terima kasih. Bertanggung jawab atas hidup Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di penghujung ibadah ini, kami merasakan kehadiran Tuhan di mana-mana. Di tempat kami beribadah, di rumah atau dimanapun kami mengikuti ini, kami merasakan kehadiran Tuhan yang begitu kuat. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami semua. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tangan saudara. Hamba-Mu berdoa, berkat Tuhan akan dicurahkan. Terimalah. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Makasih Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya merasa ada urapan
yang kuat. Dan saya yakin dimanapun jemaat mendengar, mengikuti ibadah ini, ataupun saudara-saudara dimanapun berada, saya mendengar ada yang di Singapura, juga ada di kota-kota lain. Saya yakin saudara diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Dan jangan lupa bagikan, sharekan link ini kepada keluarga, kepada teman, kepada orang-orang lain, supaya saudara yang lain juga dapat kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom.